rundown BIMTEK pengelolaan jurnal. Materi yang kedua adalah pengelolaan jurnal dengan OJS 3 disampaikan oleh Bapak Denny Reda Rahmani, SSI MSI. Beliau adalah salah satu alumnus dari program studi biologi Universitas Lambung Mangkurat. Dan beliau sekarang, saya bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau lahir menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat SSI Biologi pada tahun 2011 dan pendidikan S2 selesai pada tahun 2015. Dan sekarang beliau sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Departemen Perencanaan Wilayah, Fakultas Teknik. Beliau memiliki indeks citasi indeks 3 dan citasi sebanyak 23 sejak tahun 2015. Untuk mempersingkat waktu, kiranya Bapak Denny Reda Rahmani dipersilakan untuk mempresentasikan materi mengenai OJS 3 sampai pukul 12.30 gitu. Kepada Bapak Denny Reda dipersilakan materinya untuk dipresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu ya? Mungkin menunggu koneksi. Assalamualaikum, Pak Denny Reda sudah ada? Sudah hadir? Mungkin ini Pak Anang, jaringan di sana. Pak Denny-nya sepertinya keluar. Oke. Sebentar, mungkin ditunggu Pak. Ya. Mungkin bisa melihat dulu ini kurikulum vitae dari Pak Denny Reda. Jadi fokus beliau mengenai ekologi ekosistem urban. Nah, terkait dengan OJS 3, jadi beliau sudah cukup banyak pengalamannya. Kita bisa lihat di capaiannya, occupationnya tahun 2020 sampai sekarang menjadi pengelola regional RJI, Relawan Jurnal Indonesia Kalimantan Selatan. Selanjutnya sebagai Direktur Urban Print Central Media Online Publisher. Kemudian Editor-in-Chief Common Journal, Managing Editor of Healthy New Journal, OJS Custom Division, dan Green Visioner. Pak Denny, silakan untuk presentasi. Silakan Pak.
Baik, silakan Pak Denny. Mungkin lagi persiapan ya. Pak Denny dipersilakan untuk presentasi. Tes. Oke, Apa silakan. suara saya sudah terdengar? Ya, cukup. Tapi masih mendengung ya. Ya, mohon maaf tadi Pak, mendadak jaringan saya hilang ini. Sebentar, saya coba share screen dulu. Ya, sambil kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mungkin lebih enak pakai langsung ya daripada pakai earphone. Udah dengung sih masalahnya. Laptop saya agak masalah soalnya di ini, Oh, di gitu. mic yang satunya, jadi terpaksa pakai earphone. Oke. Mendengung sekali Pak ya? Ya, ada, tapi ada dengung. Apa? Dia mungkin volumenya dibesarkan aja maksimal. Bentar, saya coba dulu. Oke, sudah mulai. Sudah jelas Pak? Oke, sudah. Silakan presentasi. Ini sudah slide saya Belum. muncul belum? Anu Pak? klik present now itu. Sudah saya present now dan memilih slide, tapi belum, tombolnya mati Pak. Memilih window. Admin mungkin ada masalah apa ya? Sudah memilih window Pak, dan sudah terpilih, jadi saya tidak bisa memilih lagi. Oh, jadi kendalanya di. Coba Pak Denny mungkin browsernya Pak. Biasanya kalau tidak bisa Mozilla coba pakai Chrome. Oh iya, coba pakai Chrome. Saya nggak pernah pakai Chrome, karena ini pakai Chrome Mbak dari tadi. Oke, mudah-mudahan bisa. Tombol present now-nya kebetulan mati ini. Mati ya. Tombol present now-nya kebetulan mati. Atau Ada dari admin minta tolong, ada masalah apa kira-kira? Oke. Bapak Ibu mohon. Ya, oke. Sudah muncul sedikit. Sudah muncul Pak ya? Mudah-mudahan. Coba. Apa slide saya sudah bisa muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Oke, terserah ya. Teknisnya belum gimana? Sudah muncul Pak ya, punya saya ya? Belum ada, masih blank ini, hitam. Bentar, saya coba ulang sedikit dulu, saya stop dulu ini kayaknya. Ya, silakan. Atau panitia yang tayangkan file Pak Denny, ada slide-nya? Belum saya kirimkan Pak. Oke, bisa. Nah ini saya matikan dulu, saya coba share ulang nih. Nah ini proses sharing Pak, mohon dipantaukan dulu apakah sudah tayang.
Ya. Belum tampil Pak ya? Belum ada. Statusnya sudah share malahan di sini. Baik Pak, gimana? Statusnya masih loading ini Pak, sebentar Pak. Oke. Saya coba. Mudah-mudahan. Karena masih loading menunggu untuk sharing katanya. Oh ya. Jadi ada kendala di jaringan ya, kayaknya. Iya, sepertinya gitu Pak. Ini statusnya sudah sharing Pak, belum muncul ya? Ya masih. Oke sudah, silakan Pak. Sudah bisa muncul Pak? Sudah, silakan. Ya, kita mulai saja. Nah, kalau tadi Prof. Hadi mungkin cerita tentang bagaimana pengelolaan terkait menggunakan ODS 2. Nah, saya di sini akan memulai terkait dengan ODS 3. Secara teknis dan aturan sih sebenarnya ya tidak jauh berbeda dengan ODS 3 karena ODS 2 karena aturannya pada dasarnya kan berhulu pada aturan dari awalnya Kemenristek Dikti yang sekarang terpisah menjadi Kemenristek BRIN dan Dirjen Dikti. Ini mungkin sudah dijelaskan, belum kenal sama saya, ini adalah staffer saya. Yang sudah mungkin kita sudah kalau beberapa pengelola di ULM mungkin kita sudah pernah ketemu waktu di acara di kedokteran ya kemarin di pertengahan 2019 itu. Nah kalau kebetulan memerlukan kontak atau mau sharing di luar bisa langsung hubungi saya. Ini kontak saya, nanti kalau terkait PDF materi ini bisa di. Nah yang pertama saya kasih pengenalan dulu kayaknya karena kalau pengelola di lingkungan ULM yang kebanyakan menggunakan ODS 2 mungkin sudah familiar dengan ODS 2. Nah yang jadi permasalahan saya lihat sebaran pengelola yang menggunakan ODS 3 di ULM itu kebanyakan jurnal-jurnal baru. Jadi saya kira saya perlu menjelaskan dasar-dasarnya dulu kembali dari awal sedikit ya. Tapi kalau secara teknis nanti mungkin di sesi berikutnya yang terkait dengan praktek. Ini pedoman saja terkait dengan akreditasi yang kita gunakan, masih menggunakan pedomannya Kemenristek Dikti meskipun mungkin Ristek dan Dikti sudah terjadi perceraian. Secara kebijakan memang penggunaan jurnal online atau e-jurnal itu berdasarkan pada aturan 2014 dulu awalnya yang menghilangkan jurnal cetak. Jadi sebenarnya pandangannya adalah ingin mengonlinekan seluruh jurnal yang ada di Indonesia. Tujuannya nanti akan saya ceritakan di akhir mungkin. Cuman yang jelas diarahkan sama sekali untuk seminimal mungkin menggunakan jurnal cetak. Dalam artian apabila kampus-kampus yang sudah memiliki jurnal cetak, mungkin tidak silahkan saja dilanjutkan. Tapi bagi jurnal-jurnal baru, kalau saya pribadi dan kawan-kawan di Relawan Jurnal Indonesia, itu lebih mengarahkan menggunakan jurnal online sepenuhnya nanti. Nah, untuk yang pengguna-pengguna baru dulu ini mungkin saya jelaskan. Dalam sistem pengelolaan jurnal, terutama di OJS, itu terdapat beberapa akun atau user. Nah, ini jenis-jenis usernya. Jadi ini adalah struktur yang ideal. Kalau saya bilang disebut dengan yang ideal atau yang jika jurnal tersebut
memerlukan struktur penuh ya, kayak punya JWM tadi kan strukturnya udah mulai banyak gitu, udah mulai sesuai dengan kondisi ini sebenarnya. Tapi berbeda kasusnya dengan jurnal-jurnal baru yang pengelolanya saja sedikit. Baru mengenal yang namanya jurnal memegang master admin sistem dari OJS. Kemudian jurnal manager. Di sana tadi tertulis ada section, copy, ada layout, ada provider, itu bisa dirangkum jika sumber dayanya sedikit, bisa dirangkum dengan hanya editor saja. Nah ini bahasanya jurnal ekonomis. Bagi jurnal-jurnal baru mungkin bisa, kalau misalkan kekurangan sumber daya, bisa dirangkum hanya editor saja. Tapi kalau jurnalnya sudah punya sumber daya yang baik, saya tidak menyarankan versi ekonomisnya. Bisa digunakan semua fitur ini, semua user ini, agar kualitas jurnalnya akan lebih baik ketika diusulkan ke dalam tahap akreditasi jurnal. Nah ini gambarannya saja tugas-tugas dari setiap fungsi-fungsi di dalam user. Tadi saya tidak akan jelaskan terlalu banyak karena fokus saya nanti akan di OJS juga. Nah di dalam OJS itu ada jurnal manager dan jabatan-jabatan penting sistem tim editornya. Nah kita tidak menemukan nih di OJS yang namanya editor in chief. Ini masalah pandangan saja sebenarnya menurut saya. Karena kalau di luar, beberapa jurnal luar itu yang namanya jurnal manager adalah editor in chief itu sendiri. Nah di Indonesia kan kita punya kultur sendiri yang pada umumnya jurnal manager itu adalah yang mengelola sistemnya, dan yang bertanggung jawab memimpin jurnalnya adalah editor in chief. Dalam sistem jurnal manager ini dia mengelola sistem secara utuh. Nah kalau di Indonesia saya tidak terbiasa menggunakan istilah jurnal manager karena yang mengerjakan editor. Makanya di dalam CV saya kan tertulis tadi adalah managing editor, dia yang bertanggung jawab mengelola sistem di dalam OJS itu sendiri. Pak, mohon maaf, presentasinya hilang ya? Hilang-hilang suaranya Pak ya? Gambarnya, presentasinya hilang. Kalau suaranya terdengar jelas. Wah bisa putus sendiri ini Pak presentnya. Coba saya tampilkan ulang. Oke. Atau atau materinya dikirimkan lewat mana ya? WhatsApp atau gimana supaya bisa saya tampilkan? Prosesnya loadingnya agak lama Pak kalau dikirimkan ke WhatsApp, karena kebetulan WhatsApp saya belum terkoneksi ini dengan laptop. Udah kelihatan lagi Pak? Ini udah mulai. Oke. Udah tampil Pak? Nah ini kalau sudah tampil saya mulai lagi. Pada dasarnya karena tadi saya dengar ada pertanyaan terkait dengan apa sih bedanya gitu ya. Nah di sini perbedaannya secara umum terdapat 7 poin kalau saya rangkumkan. Yang pertama tampilan jelas. Kemudian ini yang membuat orang-orang yang terbiasa di OJS 2 kalau pegang OJS 3 itu agak bingung karena fiturnya di reset. Kalau di OJS S2 itu rata-rata otomatis, jadi semua fitur itu tersedia. Kita tinggal gunakan fiturnya, aktifkan muncul. Nah di OJS 3 itu rata-rata masuk ke mode manual semua, jadi kebanyakan tidak aktif dan perlu kita aktifkan secara manual. Akan tetapi kelebihannya, saya tampilkan kelebihan dan kekurangan supaya lebih jelas kita bisa membanding keperluan kita ada di mana. Fitur di OJS 3 memang lebih lengkap ketimbang di OJS 2, tapi fitur-fiturnya rata-rata belum terinstall. Jadi mesti kita install secara manual, atau bahkan ada yang masih di situs backup download plugin-nya. Kalau istilah IT plugin-nya, kita download plugin-nya, kita install di dalam sistem OJS. Tapi kelebihan lainnya yaitu user friendly. User friendly ini maksudnya adalah kalau OJS 2 aktivitas itu kalau kita buka lewat Android gitu ya, mobile phone, itu tampilan yang masih seperti di website.
masih seperti di laptop atau di browser-browser yang menggunakan laptop. Nah, apabila menggunakan OJS 3 dia akan menyesuaikan. Jadi aktivitas itu selama tidak menggunakan laptop masih bisa dilaksanakan. Saya agak terbilang OJS 3 tapi itu pilihan. Kenapa? Karena kebetulan saya kan di editor in chief juga di Jurnal Pengabdian Masyarakat, Jurnal Komen tadi. Nah, itu saya mengkoordinasikan dengan tim itu lebih enak karena bukanya di HP. Kecuali yang terkait editing atau file materi artikelnya, baru saya menggunakan laptop. Kalau hanya koordinasi ke tim, ke editor, saya menyerahkan ke editor 1, ke editor 2, itu saya lebih enak menggunakan HP dan bisa dilakukan dimanapun. Nah, itu keuntungan dari OJS 3. Kemudian didukung oleh versi PHP terbaru. Nah, PHP ini kan sudah sampai versi 7,5. Nah, support terhadap PHP ini juga mendukung sebenarnya kelancaran dari sistem operasi OJS-nya. Nah, kelemahannya tapi banyak pop-up. Tentang pop-up ini saya jelaskan nanti deh. Kemudian temanya terbatas. Tema terbatas ini kalau yang terbiasa pakai OJS 2 tuh temanya tinggal pilih tuh. Dan di OJS 3 kita mesti download tema tertentu dan temanya itu masih sedikit. Kecuali kawan-kawan yang ahli di bidang IT mungkin bisa mengoprek ke arah CSS-nya. Nah, itu baru bisa membuat tema sendiri. Nah, ini perbedaan dasar nih. Ini perbedaan dasarnya. Bapak Ibu bisa lihat, kalau ini saya pinjam punyanya fisika, pendidikan fisika ya. Ini tampilan OJS 2 yang dikenal. Nah, ini tampilan OJS 3 ini kebetulan jurnal yang saya kelola sekarang di kampus. Terlihat ini instalan dasar, ini instalan dasar dua-duanya. Terlihat perbedaan yang sangat nampak pada tampilan luar, tapi ini masih bisa diedit kalau tampilan luar. Nah, ini salah satu contoh saja apabila tema sudah diinstal untuk OJS 3. Ini jurnal saya tadi, ini jurnal komen. Kemudian ini salah satu jurnal lain. Nah, kalau ketika login ini yang paling berbeda dibanding OJS 2 antara OJS 2 dengan OJS 3. Namanya dashboard atau tampilan dalam. Kalau kita biasa yang dosen itu paling umum mungkin Sister. Nah, Sister kan punya sistem dashboard ketika kita login. Nah, OJS 3 itu punya sistem dashboard seperti itu. Kalau OJS 2, semua manajemennya itu di halaman OJS-nya itu masih ada fitur kiri dan kanan, seperti yang waktu tampilan luar. Nah, OJS 3, ketika login, itu sudah tampilannya berbeda. Ini yang saya sebut dengan user friendly, karena dia tidak terganggu dengan tampilan-tampilan lain di jurnal. Keuntungannya apa? Tampilan dashboard ini akan lebih ringan dan tidak memberikan masalah terhadap jaringan ketika penulis dan editor itu melakukan setting. Jadi lebih ringan ketika melakukan pekerjaan sebagai pengelola jurnal. Nah, ini yang saya sebut fitur manual tadi. Semua plugin harus diaktifkan. Mungkin secara praktek nanti ya di sesi berikutnya supaya kita cepat saja. Ini tampilan pluginnya, aturan settingan yang harus dilakukan secara manual tadi. Tapi secara umum ada 5 poin penting yang harus diaktifkan dari awal. Nah, ini contoh pop-up. Kelemahannya adalah pop-up. Memang tampilannya user friendly. Tapi ketika dia pop-up-nya muncul, websitenya akan lebih berat daripada OJS 2. Tapi biasanya aktivitas di dalam OJS 3 itu hanya 50% yang menggunakan pop-up seperti ini. Misalkan menambahkan role, menambahkan user, upload dokumen, itu memang akan memunculkan mode pop-up. Nah, mungkin kita masuk ke dasar-dasar pengelolaannya saja setelah saya jabarkan perbedaan antara keduanya, plus minusnya. Artinya, kampus menggunakan aplikasi manapun sebenarnya tidak bermasalah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Apabila yang sudah terlanjur menggunakan OJS 2 ya dijalankan saja, tidak bermasalah. Apabila yang baru menginstal, saya lebih menyarankan ke OJS 3 sebenarnya. Nah, ini ada 5 poin penting yang mungkin akan kita bahas hari ini. Setup dasar, kelengkapan jurnal, tampilan OJS, DOI, dan manajemen penerbitan. Nah, untuk setup dulu, tapi saya peringatkan sekali lagi, untuk yang hanya dapat akun jurnal manager, seperti yang Prof. Hadi bilang tadi, setup ini sebenarnya hanya urusannya ranahnya admin utama atau master admin. Nah, kalau kampus-kampus swasta biasanya kan dia mengelola sendiri master adminnya. Mungkin
Ini sekilas saja saya tampil, slide saya bisa diambil ke panitia. Tampilan multi jurnal di OJS 3. Ini settingan akunnya. Jadi master admin itu bisa menambahkan jurnal, memberi seperti yang Prof Hadi bilang, menambahkan jabatan-jabatan penting di dalamnya, mengurangi jurnal pun bisa, sampai membuat settingan utama. Jadi terkait dengan seperti halnya doi, kemudian tema, settingan di plugin, semua itu di dalam ranahnya master admin. Nah, sehingga saya tetap perlu menyampaikan ini karena beberapa kampus itu menghandle sendiri master adminnya dan tidak dihandle kampus IT-nya sebenarnya. Nah, ini pemilihan tema. Tema ini akan terinstall apabila kita mengambil atau mengunduh dari website PKP-nya sendiri, kemudian kita install. Nah, ini kerjaannya orang IT. Jadi OJS 3 itu temanya sangat terbatas dan sangat saya bilang default. Karena temanya cuma satu. Tapi ini muncul adalah hasil instalasi yang saya lakukan kepada kalau orang IT bilang itu cPanel-nya, sistem instalan drive dari websitenya itu. Nah, kalau di OLM itu kan sudah dihandle tim dari PPJP, jadi tidak perlu memikirkan ini lagi. Tapi bagi kampus-kampus swasta yang menghandle atau dia yang mungkin peserta di sini ada yang memegang master adminnya, nah ini salah satu yang perlu dilakukan. Nah, untuk menambahkan jurnal itu bisa buka host jurnal, settingan umum OJS 3-nya ada di slide setting sini. Ini contoh saja tampilan-tampilan jurnal yang sudah ditambahkan. Bahkan kita masih bisa menambahkan sebanyak apapun yang kita inginkan. Dan selain menambahkan, fiturnya juga ada order atau mengatur urutannya. Jadi urutan di dalam master admin setup utama OJS ini bisa diatur, siapa yang letaknya di atas, siapa letaknya di bawah, itu bisa diatur. Nah, ini kalau tadi Prof Hadi menampilkan bagaimana menambahkan jurnal dan membuat setup untuk OJS 2. Nah, ini salah satu tampilan untuk menambahkan jurnal pada OJS 3 ketika kita klik tadi create jurnal. Nah, ini yang disebut dengan pop-up, dia akan muncul. Nah, ketika pop-up ini kekurangan dari OJS 3 kalau saya bilang. Ketika pop-up ini muncul, kita tidak boleh menekan area hitam karena pop-up-nya akan hilang. Jadi diharapkan sekali untuk jangan menekan area hitam ini, karena dia walaupun pop-up-nya hilang, dia akan terekam. Itu kelemahannya, dan terekam tapi tidak tampil. Itu masih kelemahan terbesar pada OJS 3. Nah, ini create jurnal tadi, kita masukkan nama jurnalnya, kemudian deskripsinya, ini akan tampil di halaman depan settingan awal jurnal. Part ini seperti yang dijelaskan oleh Prof Hadi tadi adalah terkait dengan alamat dari jurnal tersebut. Tapi jangan lupa diconteng, karena apabila tidak diconteng dia akan tidak akan tampil pada bagian depan halaman jurnal aslinya. Nah, kemudian ada setting wizard. Nah, di sini semua keterangan terkait jurnal secara pribadi si jurnalnya tadi itu bisa ditampilkan. Ada inisial, ada abbreviation, ISSN-nya jika misalkan belum ada, karena awal pertama jurnal pasti belum keluar ISSN, sebelum diurus ini tidak perlu dikosongkan. Jurnal summary ini ringkasan saja terkait dengan rangkuman dari A itu. Cuman intinya ada 8 poin ini yang harus disetting ketika awal. Nah, ini settingan-settingan berikutnya. Nanti setelah maset ada kontak. Ini pengelola utamanya. Kalau kita biasa menggunakan editor in-chief, bisa editor in-chief-nya, bisa managing editor ditampilkan di kontak ini. Jadi ketika di depan penulis itu mengklik kontak, dia akan muncul nama yang ada di sini. Berikutnya setelah kontak adalah appearance. Appearance ini tema-temanya tadi, kita mau tampilannya seperti apa yang ditampilkan. Kemudian ada submission, ini aturan-aturannya saja. Di dalam submission ini ada pilihan untuk submission metadata. Nah, ini sebenarnya yang menentukan artikel tersebut bisa masuk atau tidak ke Google Scholar kita. Termasuk juga citasi ya. Jadi ketika penulis mensitasi seseorang di dalam jurnalnya,
itu harus di dalam OJS harus diaktifkan reference mode ini. Mode reference ini yang dapat mengakibatkan artikel-artikel yang disitasi itu dapat masuk ke Google Scholar masing-masing penulis. Jadi kalau ini tidak diaktifkan di OJS, fitur citasi itu tidak akan muncul. Jadi ada yang pernah nanya ke saya, kok saya mensitasi tapi tidak muncul di teman saya citasinya. Nah, kita harus koneksi lagi kepada pengelolanya, apakah ini diconteng atau tidak. Ini mempengaruhi kepada penulis ketika submit di OJS 3. Jadi di sana nanti ada form-form. Salah satu formnya adalah reference. Ini kalau teknisnya penulis itu nanti akan meng-copy paste dari artikelnya ke sistem dalam OJS. Nah, terkait dengan materi lengkap ini, saya sudah sediakan tutorial lengkap dari penulis, editor, sampai ke reviewer. Itu ada, silakan habis ini saya kasihkan ke panitia, silakan berhubungan dengan panitia. Nah, ini untuk menambahkan user, dan yang dijelaskan tadi menambahkan jabatan-jabatan penting di dalam pengelola jurnal. Tinggal add user, formnya ada, jurnal edit. Kita bisa tulis namanya, kemudian pilih jabatannya. Di dalam fitur ini ada jabatan yang akan ditunjukkan kepada pengelolanya nanti. Nah, ini role-nya. Ketika selesai bikin akun, akan ada muncul satu pop-up lagi, yaitu step 2. Ini yang memilih jabatannya. Jabatannya kurang lebih sama, tidak berbeda dengan OJS 2, karena basis programnya ya mirip sebenarnya, hanya secara tampilan saja berbeda. Nah, apabila sudah ditampilkan akan seperti ini. Ini hanya tampilan singkat saja. Nah, ini yang kebanyakan dari kita akan, bagi pengelola jurnal, akan melaksanakan aktivitas jurnal manajernya. Hal pertama yang perlu dilakukan bagi setupnya adalah menuju ke setting, kemudian website. Kalau setting dan jurnal ini masthead-nya. Masthead tadi ada nama jurnal, ISSN, itu bisa disetting lagi belakangan atau dirubah lagi. Yang penting nama jurnal, saya harap seperti yang Prof. Hadi bilang, tidak perlu dirubah-rubah lagi sebenarnya. Kemudian setting, kemudian website. Nah, ini tampilan settingan untuk website. Yang kita gunakan adalah plugin dulu. Ini yang saya bilang, semua plugin itu manual dan perlu sekali kita aktifkan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengelola. Jadi kalau OJS 2 itu fitur di samping atau kita kenal dengan sidebar itu otomatis langsung aktif. Kita tinggal memilih dia ditaruh di kanan apa di kiri. Kalau OJS 2 itu sidebar-nya ada kiri dan kanan. Nah, di OJS 3 itu tidak tersedia, harus diaktifkan secara manual. Tapi memang settingannya ada tersedia di dalam sistem. Nah, itu ada di sistem yang namanya plugin untuk mengaktifkan sidebar yang di kanan tadi. Nah, ini tadi slide yang pertama tadi. Ada 5 fitur ini yang harus kita aktifkan. Untuk mengaktifkan sidebar-nya, nanti akan tampil seperti ini. Tapi jangan berharap berwarna-warna seperti ini kalau tampilan dasar. Nanti saya akan menjelaskan di belakang kenapa jadi bisa memiliki warna. Ini contoh-contoh saja. Nah, untuk mengaktifkan sidebar-nya tadi, kita bisa setting website, kemudian masuk ke generic plugin. Dalam plugin itu ada satu istilahnya subbab namanya generic plugin. Ini fitur paling vital dalam OJS 3 yang harus kita aktifkan. Karena tadi juga ada yang nanya tentang menambahkan indeksasi di OJS. Sehingga saya ada pertanyaan itu tadi. Nah, ini juga kaitannya itu. Di dalam OJS 2, menu custom block ini sudah aktif. Kita tinggal tambahkan isi formulirnya dan akan muncul di bagian sidebar indeksasi apa yang kita perlukan. Nah, di dalam OJS 3 ini belum aktif. Ini perlu ditambahkan secara manual dengan mengaktifkan mode plugin-nya dulu dengan memberikan content. Nah, setelah plugin ini aktif, baru muncul halaman static page. Jadi ketika masuk website dan setting itu baru sampai announce nih. Static page ini nggak muncul. Pada bagian ini tidak muncul. Kecuali kita aktifkan
contengannya pada static page plugin. Kalau ini belum diconteng, static page ini belum muncul. Ini kebetulan saya ngambil di jurnal saya yang sudah static page-nya aktif. Jadi tersedia di bagian ini. Nah ini static page ini berisi tentang informasi-informasi yang diperlukan oleh jurnal kita, apa saja yang wajib ditampilkan. Ini juga sebenarnya kriterianya mengikuti aturan dari akreditasi jurnal, peraturan yang diberlakukan di Indonesia. Nah, apa-apa saja static page yang perlu ditambahkan bisa bereferensi pada beberapa jurnal yang sudah terakreditasi di ULM, atau silahkan kalau mau ke jurnal-jurnal yang saya kelola, sama saja itu sudah disesuaikan aturan-aturan akreditasi yang berlaku. Ini salah satu contohnya, ada focus and scope, author guideline, author fee jika memberlakukan jurnal itu berbayar atau tidak. Kemudian proses reviewnya dijelaskan juga, ketentuan dari open access seperti apa, hak ciptanya seperti apa yang diberlakukan, sampai ke etika publikasi itu juga dijabarkan. Nah, caranya adalah menambahkan ini dengan mengklik add static page. Nah, tapi static page ini ketika ditambahkan dan kita isi semuanya, misalkan kita mengisi tentang publication ethic, ketentuan etika publikasi jurnal kita seperti apa, kita masukkan ke dalam static page, ini tidak akan muncul tetap di OJS. Karena apa? Halaman ini tersimpan di dalam OJS dan tidak bisa dimunculkan karena linknya tidak tersedia. Nah, linknya ini bisa dimunculkan dengan satu plugin lainnya yang saya bilang wajib aktif tadi, yaitu Custom Block Manager. Makanya dua hal ini berdampingan nih, tidak bisa dipisahkan. Cara memunculkannya adalah custom block. Sidebar di bagian kanannya di dalam OJS 3 itu namanya custom block. Nah, tinggal plug benar ke custom block yang sudah diaktifkan tadi, pilih manage custom block. Nah, kok apalagi muncul ini yang jadi permasalahan yang selalu saya singgung terkait dengan kelemahan OJS 3. Ini ada berbagai macam nih. Terserah kita memerlukan apa saja. Nah, di sini ada tertulis indeks. Kita mengaktifkan custom block ini, daftar indeksasinya ada di static page, tapi harus dimunculkan di custom block supaya muncul di bagian sidebar. Namanya terserah kebutuhan kita ya, tidak ada ketentuan sebenarnya, karena ini hanya fitur di dalam dashboard. Yang akan tampil adalah yang di bagian konten ini. Add block, isi nama bloknya apa, kemudian konten yang akan ditampilkan di dalam sidebar itu apa, itu yang penting. Nah, yang terkait dengan warna-warna tadi, coba saya tampilkan dulu. Warna ini tidak serta-merta muncul. Yang akan muncul apabila kita menggunakan fitur pop-up ini saja adalah hanya tulisan-tulisan saja. Nah, warna-warna ini emang mau tidak mau ranahnya kawan-kawan di IT. Saya sendiri pun terpaksa belajar coding HTML untuk memberikan warna-warna ini. Jadi kalau misalkan punya tim IT yang spesifikasinya coding HTML atau coding CSS malahan lebih bagus, itu bisa kasih warna-warna seperti itu. Kalau tidak ada ahlinya dan mau menambahkan halaman-halaman saja, kita tinggal ketik aja sesuai kebutuhan. Misalkan focus and scope, kita blok dulu focus and scope-nya, kasih hyperlink seperti Microsoft Word, nanti akan muncul pop-up baru. Pop-up itu yang mengarahkan link kemana kita akan memunculkan halamannya. Nah, link tadi diambil dari static page yang kita gunakan di awal tadi, yang kita telah create di awal tadi. Nah, setelah selesai semua static page tadi dibuat, kemudian custom block-nya juga sudah aktif, baru muncul tampilan yang agak mirip dengan OJS 2. Dia akan, cuman perbedaannya di OJS 2 itu biasanya pada bagian tengah itu yang non-aktif, kemudian bisa dipindah ke kiri dan ke kanan. Nah, itu kalau yang familiar dengan OJS 2 dan desain-desainnya itu bisa kelihatan tuh, mau dipindah di kiri atau ke sidebar sebelah kanan. Nah, bedanya di OJS 3, dia hanya berada di bagian kanan dari sidebar tampilan website OJS. Jadi hanya dua kolomnya nih, ada yang non-aktif di bagian kanan dan sidebar aktif di bagian kiri. Jadi kalau sudah masuk sini, itu berarti pasti akan muncul di dalam halaman website. Jadi kalau yang mau memunculkan indeksasi tadi, ini harus aktif dulu kalau dia menggunakan fitur OJS 3. Nah, caranya gimana? Ini sistemnya drag and drop. Ini termasuk yang saya sebut tadi user friendly. Jadi para pengelola itu tidak perlu susah-susah memilih-milih.
Saya tinggal klik dan tarik pindahkan ke sini. Ini benar-benar drag and drop fiturnya, jadi sangat mudah untuk dioperasikan. Nah, ini salah satu contohnya. Tadi kan static page yang kita perlukan sesuai dengan aturan akreditasi kan harus menampilkan beberapa halaman yang wajib terkait dengan aturan akreditasi. Nah, ini halaman-halaman pentingnya ada di sini. Jadi silakan saja berkunjung jika berkenan, kalau mau nyontek atau ambil ininya, dijadikan referensi untuk halaman-halaman yang diperlukan, silakan dibuka saja, tidak bermasalah. Mau ngambil ininya pun kalau misalkan ada tim IT, saya terus terang saja silakan, karena orang IT bisa ngambil nih. Kalau buka website, kalau orang IT dia bisa langsung buka kodenya, copy paste seluruh kode warna-warna ini, tempelkan di jurnal OJS 3, itu bisa. Kalau memang beberapa orang IT yang ngerti tentang coding, itu bisa diambil. Jadi dipersilahkan saja jika ada pengelola OJS 3 yang mau menggunakan tampilan-tampilan seperti website di jurnal saya dan diambil. Itu sudah berlaku untuk umum, jadi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, yang pertama adalah editorial team. Ini wajib ditampilkan karena diminta di dalam aturan akreditasi. Jadi jangan sampai fitur ini hilang. Nah, perbedaannya dari OJS 2, kalau di dalam sistem OJS 2, editorial team ini otomatis kita tinggal add user, tampil. Nah, di OJS 3 itu ketika kita add user, kita tidak bisa tetap menampilkan kecuali menggunakan fitur manual. Jadi ini diketik, benar-benar diketik. Itu yang saya bilang fiturnya terlalu manual di OJS 3. Ini kita ketik satu-satu, kemudian ini ada hyperlink. Hyperlinknya ini kalau di OJS 2 tinggal pilih dia mau meng-hyperlink mana, Google Scholar kah, Sinta kah, Scopus ID kah, atau akun-akun lain. Nah, di sini enggak. Kita harus nge-link manual, bikin hyperlink seperti di Microsoft Word. Di blok dulu, kasih hyperlink, di rinci secara manual. Jadi benar-benar ngetik. Nah, ini salah satu contohnya saja. Jika ingin menampilkan seluruh akun ID-nya, bisa seperti ini. Ini salah satu contoh dari seluruh ID online peneliti atau penulis, bisa ditampilkan ya satu-satu. Mau nggak mau kita ketik satu-satu, misalkan ketik Sinta, kasih hyperlink ke akun Sinta kita, ketik Google Scholar, hyperlink ke akun Google Scholar. Nah, kalau OJS 2 lebih enak, kita tinggal pilih mau nampilin yang mana. Kemudian berikutnya adalah fokus and scope, wajib ada. Ini adalah ruang lingkup jurnal kita. Jadi bagi pengelola jurnal yang baru, ini perlu diperhatikan sekali skop jurnal kita sebesar apa. Misalkan jurnal ilmu-ilmu pendidikan, nah semua pendidikan masuk, di luar pendidikan jangan diterima di dalam jurnal kita. Itu harus dituliskan secara gamblang, secara jelas pada halaman ini. Kenapa harus? Karena ketika diakreditasi itu akan ada penilaian seberapa besar skop kita. Biasanya sih semakin spesifik skopnya, dia akan semakin tinggi nilainya di dalam akreditasi. Misal, kalau punya saya ini jurnal kesehatan secara umum, jadi banyak tuh, seluruh kesehatan itu bisa masuk. Tapi ada yang jurnal yang bidang hanya pregnancy care aja atau penanganan kehamilan. Itu sangat spesifik itu temanya, bahkan sub dari bidang kebidanan sendiri, bidang kebidanan dia punya subnya lagi. Nah, itu akan lebih spesifik dalam penilaian angka kredit pada akreditasi. Jadi ini adalah fitur penting sekali yang kalau saya bilang sebelum kita mau mengeluarkan jurnal ini bicarakan benar-benar dulu, dirapatkan benar-benar dulu, jangan sampai akan berubah di akhirnya nanti. Author fee, nah ini juga fitur penting. Memang di akreditasi ini kadang tidak disinggung, tapi ketika kita ingin mengajukan jurnal ke DOAJ, mau jurnal kita berbayar ataupun gratis, kita harus menyediakan statement bahwa ada pernyataan itu di dalam jurnal. Jadi kalaupun misalkan submission gratis, ya sudah kasih saja 0 rupiah di sini. Saya pakai istilah IDR karena mencoba mengarahkan ke kultur global. Mau pakai tulis rupiah titik 000 misalkan, itu sah-sah saja kayak gitu. Tapi informasi tentang jurnal itu berbayar atau tidak dan berapa biayanya itu harus disediakan di dalam static page. Nah, kenapa selalu disinggung antara DOAJ dengan akreditasi? Karena pada dasarnya dalam penyusunan manajemen OJS untuk akreditasi itu salah satu referensinya saya buka saja di sini.
salah satu referensinya Kemendikbud waktu itu adalah DOAJ. Jadi formnya DOAJ itu persis mirip dengan formnya akreditasi jurnal OJS di Indonesia. Jadi biasanya sih kalau sudah lolos DOAJ, itu benar yang dibilang Prof. Hadi. Kalau sudah lolos DOAJ untuk dapat masuk ke akreditasi itu akan sangat mudah. Karena segala macam syarat di DOAJ itu hampir, kalau saya bilang 70% sudah ada di dalam akreditasi. Jadi kalau mau ngusul akre untuk jurnal, kalau sudah lolos DOAJ bisa dibilang tenang. Karena sisanya hanya tinggal konten atau kualitas dari tulisan dari jurnal itu sendiri saja. Karena secara manajerial, secara tampilan website, syarat-syarat fitur yang disediakan di dalam websitenya itu sudah selesai di DOAJ. Jadi asesor dalam bidang manajemen, karena asesor jurnal itu ada dua ya, konten dan manajemen. Di asesor dalam bidang manajemen dia tidak akan terlalu melihat lagi kalau sudah lolos DOAJ. Nah, peer review proses ini juga penting. Jelaskan proses review ini kita lakukan seperti apa. Nah, dalam aturan akreditasi itu tertulis bahwa minimal direview oleh 2 orang reviewer. Jadi minimal mau 3 mau 4 itu terserah, tapi tidak boleh direview oleh 1 orang karena minimalnya 2. Nah, di sini tidak disebutkan sebenarnya dalam panduan akreditasi harus double blind kah, harus single blind kah, harus open review kah. Itu tidak disebutkan. Jadi saya harus membenarkan dulu pola pikirnya bahwa ketika kita mengelola jurnal, kita harus menggunakan sistem double blind. Tidak ada aturan tersebut dalam pedoman akreditasi jurnal. Jadi paling enak kalau mau lulus DOAJ sih ya, paling enggak kalau memang berani, malahan lebih baiknya ini open review. Tapi kelemahannya si author akan tahu siapa reviewernya. Kalau saya lebih memilih single blind karena bagi saya tidak ada masalah dia tahu penulisnya siapa. Nah, itu akan jadi pertanyaan nanti ketika proses akreditasi atau indeksasi DOAJ. Karena sedikit saja pernyataan kita tidak sesuai pada prakteknya, itu tidak akan lolos DOAJ. Saya pernah dampingi salah satu jurnal, tidak perlu saya sebutkan nama jurnal dan kampusnya. Nah, itu tidak sinkron ternyata. Dia lapor ke saya, pengen didampingi terkait dengan DOAJ, kok tidak lolos. Nah, saya review singkat jurnalnya, oh ternyata di dalam jurnalnya tertulis bahwa dia menuliskan double blind, tapi ternyata pada prakteknya single blind. Nah, itu masalah besar. Atau dia melaksanakan sebaliknya, nah, itu bisa tidak lolos DOAJ. Dan tidak lolosnya kepada DOAJ juga akan berdampak pada tidak lolos terhadap akre, karena ya syarat-syaratnya tadi mirip secara gamblang. Intinya jurnal online yang bagaimana caranya semua berita informasi di dalam OJS itu open. Semua orang bisa akses, semua orang bisa tahu informasi, semua orang bisa tahu syarat-syaratnya tanpa perlu kontak antar pengelola. Jadi bisa dilaksanakan secara online. Nah, ini open access policy, ini hanya pernyataan saja tapi penting. Nah, kita akan bahas lebih dalam nanti saja karena waktunya lumayan singkat. Kemudian ada copyright atau lisensi Creative Commons. Nah, ini tinggal pilih sesuai kebutuhan. Kebetulan saya tidak sempat memasukkan kriteria apa di dalam masing-masing Creative Commons license ini. Cuma ada secara umum ada 6 yang bisa digunakan. Ada rinciannya saya lupa masukkan itu. Yang masing-masing kelebihan dan kekurangannya apa. Mungkin di sesi berikutnya bisa saya tampilkan. Cuman umum pun diatur. Nah, yang berikutnya, yang terpenting berikutnya adalah DOI. Kenapa DOI ini penting? Karena dalam aturan akreditasi, saya selalu singgung itu ya, karena mau tidak mau parameter kita adalah akreditasi jurnal yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sekarang. DOI ini menjadi syarat utama. Jadi kalau jurnal itu sudah tidak berdoi, mau sebagus apapun jurnalnya, dia tidak akan lolos akreditasi. Karena ada satu fitur yang
dalam Arjuna itu, kalau mau ngusul akreditasi kita ngusulnya ke Arjuna, tersedia doi apa tidak? Kalau kita tidak memiliki doi, kita tidak conteng, berarti lanjutkan usulan akreditasi tidak akan muncul. Itu kenapa doi ini sangat diperlukan dalam pengelolaan jurnal. Nah, kalau di dalam ULM saya kira karena sudah di doi-nya sudah di bawah universitas, itu tidak masalah. Bagi kampus-kampus lain yang mengelola jurnalnya sendiri, nah doi ini bisa didaftarkan ke dalam, paling enak itu ke Crossref. Tapi dalam segi biaya memang saya katakan mau tidak mau kalau langsung ngurus ke Crossref mahal. Tapi kami di RJI menyediakan layanan untuk mengurus doi yang lebih murah karena kita sudah punya hubungan antara relawan jurnal Indonesia dengan Crossref. Jadi ini sekalian promosi nih jadinya. 500.000 membership-nya per tahun. Itu biaya membership, tapi tidak termasuk deposit artikel per artikel, karena dalam doi itu satu artikel berharga $1. Jadi kalau kita menerbitkan misalkan dalam 1 tahun itu 2 volume, satu volumenya itu 5 pakai yang minimum, berarti $10 akan kita tanggung per tahun untuk membayar setiap terbitan. Nah, kalau langsung ngurus ke Crossref-nya memang agak lebih mahal, saya lupa berapa juta, cuman lumayan tinggi harganya. Nah, itu pasti karena belum tentu setiap kampus punya anggaran terkait ini. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah ini dijadikan barang wajib bagi Kemendikbud. Kenapa jadi wajib? Kemendikbud ini menentukan ini jadi wajib karena doi itu dianggap sebagai, kalau kita bilang KTP dalam jurnal, identitasnya itu di doi. Jadi jurnal yang tidak berdoi sama dengan jurnal yang tidak ber-KTP. Itu yang susah. Kenapa harus pakai doi? Karena ini kode unik identifier-nya. Nah, mempermudah juga bagi artikel terindeks ke Google Scholar. Nah, itu tadi mungkin permasalahannya kan tadi salah satunya disebutkan kok artikel penulis yang masuk ke jurnal kita masuknya lambat sekali sih ke Google Scholar. Karena bisa jadi salah satunya jurnal itu tidak berdoi atau belum berdoi. Ini sekadar gambaran saja, saya pernah mensubmit di 2 jurnal ULM. Jadi bukan masalah halunya sebenarnya, satu jurnalnya sudah berdoi, satu jurnalnya belum. Nah, yang belum berdoi ini benar itu, kurang lebih 6 bulan, karena mungkin jaringan segala macam juga, itu baru masuk Google Scholar saya. Nah, ketika saya submit ke satu jurnal lainnya dan dia memiliki doi, memang di Google Scholar tidak mendetek ke jurnalnya, tapi mendetek ke cross-nya. Jadi banyak jalan, itu tujuannya indeksasi dan doi. Banyak jalan agar cepat terindeks ke dalam Google Scholar kita. Jadi doi langsung ngirim email ke saya tuh dari Crossref. Oh, artikel Anda memiliki doi ini dan masuk ke Google Scholar. Muncul di Google Scholar saya. Tapi diklik memang munculnya tidak ke arah OJS-nya, tapi diarahkan ke link milik Crossref. Tapi tidak masalah karena sudah ber-KTP tadi, jadi itu sah. Yang pentingnya dari kita sebagai dosen dan penulis, kan Google Scholar kita terisi sehingga dapat diharvest ke cinta kita. Nah, ini contoh-contoh dari doi tadi. Setiap artikel ada doi. Ini kebetulan salah satu jurnal yang saya dampingi di Kalimantan Selatan. Ini jurnal kampus saya sendiri, sudah ditambahkan doi. Nah, bagaimana memuncul doi ini? Nah, ini sebenarnya materi saya kalau bagi pemula bisa dibilang bikin pusing sebenarnya. Karena mempelajari ini sendiri kalau dalam pendampingan jurnal pola kami itu perlu beberapa pertemuan, tapi karena tujuannya pada pertemuan pertama ini adalah untuk mereview dulu, inisiasi kalau perlu dibilang tadi. Ya, saya kasih gambarannya aja dulu. Nah, ini juga ada di dalam setting dan plugin. Doi di OJS 2 bisa langsung digunakan. Doi di OJS 3 itu agak ribet. Dan ini harus mensinkronkan antara si pengelola jurnal dengan tim IT yang mengerjakan atau menjaga sistem OJS-nya. Pengelola jurnal bisa mengaktifkan, tinggal conteng plugin aktif, setting, udah bisa daftarkan aja doi yang sudah nomor prefix yang sudah kita dapatkan dari Crossref bisa. Cuman yang jadi permasalahan adalah dia tidak akan langsung serta-merta tampil seperti ini. Jurnalnya, doi-nya terdaftar ke Crossref, tapi di OJS tidak bisa tampil. Kenapa? Nah, ini kelemahan dari OJS 3. Dia mesti menyeting dari segi IT atau ke dalam sistem dari OJS-nya itu sendiri.
Caranya bagaimana? Yaitu tadi doi setting, aktifkan isu, artikel. Nah, kalau saya tidak menyarankan Galei untuk diaktifkan, untuk didoikan. Jadi ketika ini diconteng, itu bagian-bagian ini akan diberikan doi otomatis oleh sistem dari OJS ketika OJS-nya sudah didapatkan. Kemudian doi prefix, ini ketika kita dapat, kita tinggal input, lanjutannya tinggal di next aja di bawah nanti, dan akan otomatis jurnal tersebut terdaftar doi. Nah, kenapa jadi Galei tidak diconteng? Ini kalau saya bilang, kalau anggaran tentang jurnal masih sedikit di masing-masing kampus, ini akan menjadi salah satu yang meringankan dalam pengelolaan jurnal dalam biayanya. Karena ketika Galei juga diconteng, Galei ini saya bilang tidak terlalu perlu dalam tampilan terbitan jurnal. Yang penting hanya dua ini. Isu ini artikel jelas. Isu ini adalah terbitannya. Artikel ini adalah artikel masing-masing penulis. Jadi yang wajib itu kalau saya bilang adalah artikel. Isu ini kalau hukumnya sih, kalau mau kita bikin perbedaan, yang wajib artikel, yang isu ini sunnah. Boleh dimasukkan, boleh tidak. Tapi alangkah baiknya dimasukkan agar nomor dan volumenya terdaftar di dalam Crossref. Biayanya ya $1 per satu nomor sufiks. Nah, Galei kenapa tidak perlu dimasukkan? Setelah ini akan saya lihatkan. Bagian ini adalah Galei dalam OJS 3. Dokumen tambahan selain artikel dan selain artikel itu adalah Galei. Nah, kalau misalkan seperti jurnal milik saya ini, cover, daftar isi, editorial team, saya bikin halaman terpisah, tidak berada dalam satu halaman cover. Daftar isi biasanya di sini nih, tapi kalau artikelnya banyak nggak bisa. Nah, jurnal saya ini termasuk yang artikelnya akan direncanakan lebih dari 10, jelas tidak muat di dalam cover. Saya kasih satu halaman daftar isi. Nah, kalau semua ini dikasih doi, wah lumayan itu biayanya. Makanya ketika ada Galei 3 ini, kita tidak bisa memilih. Ketika tadi Galei ini kita conteng, semua Galei yang tersedia akan terdoikan. Dan gunanya juga tidak ada sebenarnya dalam segi aturan akreditasi atau hal-hal pengelolaan jurnal dan penilaian terkait jurnal. Jadi alangkah baiknya Galei tidak diconteng sebenarnya. Ini contoh-contoh lain. Ini tidak saya conteng doi-nya karena memang tidak memerlukan. Nah, ini juga. Nah, bagaimana cara menambahkan doi tadi? Kalau di Journal Manager itu lebih gampang. Ketika kita masuk ke dalam artikel, tinggal pilih metadatanya. Tapi pada umumnya sih ya, ketika jurnal itu sudah didaftarkan doi-nya, sudah didaftarkan prefix dari Crossref-nya, itu akan otomatis terrecord di sini. Tapi cara mengetahuinya tetap kita harus tahu. Klik metadata, kemudian pilih identifier. Kalau submission nih datanya nih, judul artikel, abstrak, kemudian nama penulis, itu semua ada di sini. Nah, untuk menanamkan doi itu di identifier. Tapi biasanya kalau sudah kita register duluan doi-nya, dia akan memberikan nomor sendiri. The doi is assigned to the article, udah otomatis. Tapi jika kita punya sudah beberapa artikel terdahulu sebelum kita punya nomor doi, itu nanti akan ada tombol muncul di sini untuk menambahkan doi atau meregister doi pada artikel-artikel terdahulu. Nah, caranya gimana sih supaya tampil tadi? Ini ranahnya orang IT memang. Tapi bagi saya, bagi beberapa kampus, ya, termasuk saya sendiri ya, memegang mau tidak mau ya, untuk kampus-kampus kecil, mau tidak mau sebagai admin utama iya, sebagai pemegang cPanel iya. Jadi kalau yang pemegang cPanel ini harus mau tidak mau mengenal ini. Belajar IT walaupun bukan orang IT, tapi bagi yang seperti ULM, dia dapat jurnal manajernya saja, IT-nya ada yang menangani, saya rasa tidak perlu terlalu memikirkan ini. Tapi ya sekedar tahu aja bahwa kerjaannya agak rumit. Ada 2 file yang harus kita edit sebenarnya untuk munculkan seperti yang di website seperti yang contoh saya berikan tadi. Ada 2, yang pertama isu handler, udah istilah IT ini. Jadi kalau mulai puyeng kepalanya, saya tidak heran, agak pusing, karena saya pertama belajar ini juga lumayan memusingkan kemarin. Ada artikel _summary.tpl, ini lokasinya di dalam drive website.
Jadi kalau yang terbiasa ngotak-atik website drive-nya website, ada yang pernah punya website pribadi, mungkin ini lokasinya. Lokasi ini yang ada di dalam OJS perlu dibuka untuk mengedit, menampilkan doi. Nah, ini kode yang harus dicari dan ditambahkan. Jadi dicari kode ini di dalam file isuhandler.ing php ini. Kemudian ditambahkan ini. Jadi kalau misalkan dia Bapak Ibu sekalian ada yang mengelola sistem IT-nya, nanti copy paste aja dari punya saya bisa. Tapi dengan syarat ini kode untuk OJS 3. Bagi yang menggunakan OJS 3 dan mengelola sendiri website jurnalnya sampai ke sistem websitenya, bisa ini tinggal copy paste, ambil saja dari, nanti saya silahkan ke panitia, bisa di copy paste. Nah, cara ngeditnya seperti ini. Nah, ini udah ranahnya orang IT. Kalau saya biasanya pakai program bentar, saya lupa nama programnya. Kalau untuk ke arah lebih detail seperti ini, saya biasanya pakai Sublime. Ini namanya program Sublime. Memang untuk orang IT ngerjakan coding program itu pakai ini. Nah, dicari itu filenya, kita download dulu file handlernya tadi. Dicari filenya, diedit sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Kemudian tambahkan ini, di copy, tambahkan ke bagian sini. Save, upload, ditimpali file yang sebelumnya kita download tadi. Jadi dia akan mereplace. Nah, di situ, maka setelah ini dikerjakan, ada satu step lagi. Nah, ini juga di artikel _summary ini juga diganti. Cari ini, ditambahkan di bagian bawahnya seperti ini. Jadi nggak perlu nyari lagi kalau sudah pakai, udah copy materi saya, udah tinggal copy aja kode ini udah bisa dipakai. Untuk jadi kalau mau ngedit sendiri udah aman. Masukkan lagi ke sini, timpali. Nah, itu baru memunculkan tampilan-tampilan di dalam websitenya yang muncul kode-kode doi-nya tadi. Jadi doi kita selain terregister di dalam Crossref juga tampil di website. Jadi itu kira-kira kayaknya ini setelah ini kayaknya slide terakhir. Nah, saya rangkum aja dulu sebelum kita ke praktek di sesi berikutnya untuk kawan-kawan OJS 3. Saya mau cerita sedikit sebenarnya, karena pertama kali OJS dicetus itu OJS 2 di tahun 2000, kalau tidak salah 2013. Kemudian Ristek kan baru bergabung dengan Dikti waktu itu. Muncullah pedoman akreditasi jurnal elektronik 2014. Nah, itu sudah yang terkait dengan dirjennya, yang terkait dengan pengelolaan jurnal itu menyatakan sudah bahwa diharapkan jurnal-jurnal cetak itu ditiadakan. Itu kenapa jadi tercetus kita semua di banyak kampus itu wajib menggunakan OJS. Sebenarnya banyak aplikasi lain selain OJS, tapi yang paling mudah digunakan dan gratis juga, tidak perlu beli, kita adalah OJS. Tujuannya sebenarnya adalah sivitas akademik kita itu baik dosen, peneliti, kemudian mahasiswa itu kan susah mau mengakses ke Scopus, mau mengakses ke EBSCO, itu punya akses khusus gitu. Makanya lalu dicetuskan sebuah gagasan dari kementerian, kampus perlu nih memiliki jurnal online sendiri agar sivitas akademik di Indonesia itu tinggal cari. Jadi kalau jurnal cetak kan kita mesti beli ya. Kalaupun itu punya kampus di Indonesia, kita kontak kampusnya mau beli jurnal ini itu satu bundel, dan kita sebenarnya tidak perlu semua satu bundel itu. Apalagi mahasiswa yang notabene-nya tidak memiliki biaya banyak. Nah, open access ini dicetuskan supaya seluruh sivitas akademik itu mampu mengakses secara gratis. Makanya lalu ada akreditasi di situ. Apabila jurnal Indonesia yang terindeks Scopus pun open access. Jadi kita bisa membaca jurnal-jurnal berkualitas, artikel-artikel berkualitas yang diterbitkan oleh kampus kita sendiri yang ada di Indonesia. Berarti aturannya adalah bagaimana cara menyediakan artikel yang terbuka, bisa diakses oleh semua orang. Makanya saya kasih poin terakhir ini, tujuannya agar tidak membebani. Nah, memang jurnal dicetak, kemudian OJS. Jadi sangat beruntung bagi jurnal baru yang ingin menerbitkan, tidak memerlukan
kapan lagi itu jurnal cetak. Tapi bagi jurnal kampus yang sudah duluan cetak, ya sayang juga memang menurut saya tidak dicetak atau tidak digunakan PISSN-nya. Tapi itu kalau menurut saya sih baik kebutuhan aja, berdasarkan kebutuhan. Jadi penulis bisa kita bebani. Tapi apabila Pak Diani, waktunya mungkin dari aturan sekitar 2 menit lagi ya selesai. open access, berarti kan tidak diperbolehkan lagi membebani. Oh iya Pak, ini sudah slide terakhir Pak. Terima kasih Pak diingatkan. Tidak mungkin lagi, ya terakhir ini Pak. Oke, ya. Tidak baik lah, apa saya bilang ya, tidak sesuai aturan apabila kita tetap menjual atau membebani jurnal cetak selain kepada mahasiswa. Nah, saran saya bagi Bapak Ibu yang ingin menyediakan jurnal tugas asing mahasiswa, itu karena kebutuhan kampus ya, kita memang semuanya membutuhkan, saya tidak pungkiri itu. Tapi alangkah baiknya tidak menyematkan nama ini kepada jurnal. Karena sudah ditegaskan oleh kementerian pada waktu itu bahwa tidak diperbolehkan sebenarnya juga tugas akhir mahasiswa. Tapi kita sebagai dosen dan kampus kan perlu. Jadi bagi saya namanya tolong disamarkan saja. Dan yang mensubmit pun perlu dibatasi luar. Tapi memang ketika mahasiswa kita mau submit, jurnal itu kita arahkan. Karena bagaimanapun kita tetap harus memfasilitasi mahasiswa kita. Saya kira itu, selebihnya mungkin kita ketemu di sesi berikutnya terkait prakteknya, biar saya bisa lebih modis ya. Ya mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan. Jika ada pertanyaan itu silakan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih presentasinya Pak Diani. Ini ada beberapa pertanyaan, apa mau dijawab? Kayaknya banyak sih pertanyaannya. Apa nanti aja dijawabnya atau gimana nih? Kalau teknis sih menurut saya Pak nanti, tapi kalau yang umum bisa saya jawab sekarang. Oh ya. Ini kayaknya teknis aja sih Pak ini. Teknis semua ini. Kalau sifatnya teknis nanti aja kita tampung dulu pertanyaannya. Nah kalau mungkin cukup ya Pak, kita tutup aja dulu. Biar lebih fokus Pak nanti ke kawan-kawan yang pengelola JS3 ya. Kayaknya cukup. Terima kasih atas presentasi Pak Diani. Kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah masuk waktu zuhur 12.30, kita masuk istirahat sampai 13.30, kemudian pertanyaan-pertanyaan akan saya simpan untuk nanti diajukan di sesi yang terakhir. Nanti saya sampaikan kepada Pak Diani. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.